Oke. Jadi sebenarnya ini bukan video klarifikasi ya, cuman ya terpaksa aku harus buat biar banyak yang ngerti juga gitu ya. Nah sekali lagi ya, kenapa aku tutup komen? Sebenarnya bukan tutup komen sih, lebih tepatnya take a rest dulu lah ya. Aku mau istirahat dulu dari komentar-komentar, oke? Nah jadi ya mungkin udah setahun ya kita ngelewatin bearish year dan banyak pertanyaan yang masuk di komentar dimanapun gitu kan. Apakah bakal ke-13 atau enggak, karena sesuai plan ya. Plan aku maksudnya. Aku bikin plan ke-13.000, oke? Nah, nanti kita bedah. Oke, yang pertama dulu ya. Karena yang komentar itu udah 90% semua bad comment semua ya. Sengaja aku tutup dulu biar aku istirahat, oke? Nah, oke, aku akuin dan selalu aku bilang, yang pertama aku udah lost di Januari ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bilang telat serok ya, mungkin untuk saat sekarang mungkin dikategorikan telat serok, tapi sekali lagi ini masih di bawah dan belum ada kata terlambat juga. Kalau dilihat dari chart ya itu benar-benar masih di bawah banget gitu. Nah, jadi ya memang kayak gini lah ya. Kesalahan sekali tuh kayak menjadi apa ya, ajang yang paling diajak untuk semua orang. Kemarin pas bearish banyak banget yang diam doang gitu, nggak berani komen. Ini udah pas bullish, wah sok cerdas, sok paling hebat ya kan. Benar kata channel sebelah ya, channel EduDax. Aku ada follow juga sih. EduDax, kita lihat ya. Mana nih? Banyak orang merasa paling jago dan merendahkan orang lain ketika bull market tiba. Memang benar, kenyataan. Kenapa? Ya mereka nggak bisa main di bearish ya. Aku bisa nggak main di bearish? Wes, jangan ditanya bos ya. Kalau nggak percaya nih ya, kita buktikan aja. Bukan mau sombong, tapi emang kenyataannya tuh kayak gitu ya. Nah, ini November ya. Kalian bisa lihat win rate-nya masih 81. Oke. Kita mau lihat report bulan berapa? Ini kita lihat report ya. Nah, ini Desember ya, Desember sekitar 78%. Ya, kemudian di bulan November itu sekitar 81. Ya, kemudian di bulan Oktober itu 90%. Kalian bisa lihat. Ya. Ini mostly apa ya? Short semua. Kemudian di next di September kalian bisa lihat 90% masih konsisten. Kemudian terakhir Agustus aku buat pertama kali 91%. Kalian bisa lihat 31 sinyal short. Ya, sampai total average ROI-nya 156%. Jadi kalau yang aku lihat yang nggak pernah komen lalu tiba-tiba komen, wah ini aduh, memang mungkin aku belum terlalu lama mainnya. Aku main tuh 2019, itu masih bearish-bearishnya, akhir tahun itu masih bearish juga. Dan ya kalau kalian bilang, wah ini bocil harus belajar banyak, kalian yang harusnya belajar banyak. Kalian di bearish kemarin dapat berapa gitu kan. Ya aku yakinnya juga masih pada sangkut-sangkut juga gitu. Dan yang serok kemarin juga di bawah ya mungkin nggak terlalu banyak juga ya, tapi pasti ada serok gitu ya. Dan yakinnya juga pasti ada sangkut. Jadi sekali lagi ya, semua orang itu bisa main di bullish. Bahkan bocah aja ya dikasih HP itu bisa main di bullish, tetap bisa profit karena beli apa aja terbang, gampang banget gitu ya. Tapi semua orang bisa nggak main di bearish gitu. Kenapa Januari nggak dibuat bang? Januari jujur aja loss mungkin 40% mungkin win rate-nya ya. Karena aku hitung ada 11 atau 12 kali lah stop loss-nya. Aduh. Dan bulan ini ya udah lumayan lah. Udah 3 win ya. 3 win, 1 invalid. Dan kita bakal mulai fokus lagi. Nah, jadi setelah aku telaah sebenarnya ya bukan karena aku yang kehaluan 13. Karena memang out of the plan ya. Sniper yang tetaplah sniper itu sebenarnya ya. Aku bilang sniper tetaplah sniper itu sebenarnya ya itu sebenarnya masih ada posibilitas untuk ke bawah kemarin. Karena apa? Karena di sini biarpun muncul bull div, aku yakin memang bakal naik dulu gitu ya. Naik tapi nggak bakal naik ini ya, mentok-mentok ya paling di 19 gitu ya. Bukan 19, sorry 17, mentok-mentoknya ke 17 karena aku pernah buat plan juga short di situ dan jebol banget gitu ya. Dan kalau dipikir ini bakal higher lagi bikin lower ya, salahnya tuh di situ. Dan ternyata ini tuh adalah fase ya bisa dibilang kalau ini benar-benar bottom ya udah deh, aku akuin aku miss the bottom, I miss the bottom gitu ya. Tapi sekali lagi ya, tahun kemarin aku udah lumayan panen banget gitu ya. Biarpun kalian bilang marginnya kecil, tapi sehari ratusan persen kan lumayan berasa juga gitu ya. Nah jadi
Untuk next plan-nya gimana? Next plan-nya aku udah bilang berkali-kali. Kalau kalian nggak percaya, chat aja. Kalau mau lihat history thread-nya, kalau mau lihat sinyal-sinyal sebelum before after-nya, kalian chat aja di Telegram. Aku share semua ya. Jadi nggak ada yang ditutupin, ada yang bilang lah asal-asal. Kalau asal-asal, misalnya di report kayak gini ya, kalian bisa lihat ini pasti ada yang komen-komen gitu ya. Ini nggak ada yang komen ya. Dan yang kemarin-kemarin juga biasanya nih selling pressures ya. Nah, jadi masih banyak juga yang kemarin tuh masih komen gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk saat ini ya trading plan-nya ngapain ya? Aku udah bilang fokus membangun aja dulu ya. Fokus bangun ya, kita bakal sama-sama kok, semuanya bakal jadi bullboy juga pada waktunya gitu. Tapi ya apakah ini beneran akan ke bullish ya, karena ada beberapa koin juga yang belum lewat EMA 200 ya kan. Ya sebenarnya itu ya tergantung perspektif. Dari setidaknya aku nggak halu lah ya. Kemarin ada yang bilang, wah 30 udah bottom, wah 24 bottom, wah 22 bottom, langsung saya rock, wah 17 bottom, udah berapa kali miss ya kan. Aku baru miss kali aja sih 15.000, tapi ya jujur aja missnya cukup sakit juga ya, karena naiknya juga lumayan ini kalau dipikir-pikir. Ini telat ngelong, bukan telat ngelong, nggak ngelong ya, boncos, dan telat serok, double jadinya. Tapi ya udah sih, tapi ya syukurin aja karena kemarin udah cuan max banget, lumayan lah gitu ya di tahun lalu. Dan untuk tahun ini ya benar-benar mungkin fase akumulasi, yang mana ya kita masih bisa berharap kalau Bitcoin itu bakal naik, ya tentunya pasti akan naik gitu. Ya jadi sekali lagi terima kasih semua ya untuk dukungan, support, ujaran kalian ya. Jadi aku bakal tutup komen sampai apa ya, sampai market oke aja ya, biar kita damai aja gitu, maksudnya udah damai, udah santai lah. Berarti kan panahnya kan gak bakal ke bawah lagi. Nah yang buat kalian marah kan panahnya ke bawah ya kan. Kenapa? Karena sangkut gitu ya, minimal kejemput lah. Tapi udah ada beberapa teman aku bilang, wah ini masih belum kejemput sih bang gitu. Aku sangkut averaging 27, 28, 22 Bitcoinnya kejemput, altcoinnya belum kejemput. Tapi itu ya, itu lagi ya, minimal ada sisi positifnya, aku nggak ada yang sangkut. Kemarin ada juga yang udah berani serok di 17-18 tapi seroknya dikit tapi udah terbang ya kan. Nah semua itu adalah rezeki masing-masing ya, korelatif. Nggak semuanya profit, nggak semuanya juga loss gitu. Jadi sekali lagi untuk kalian yang merasa sih paling hebat, wah aku akuin deh, kalian sih paling hebat sih, paling komen. Waktu bearish diam aja, tiba-tiba pas bullish sedikit nongol. Udah aku bilang, semua orang bisa main di bullish, beli apa aja cuan. Kalian lihat di market, emang ada yang turun waktu bullish? Nggak ada gitu. Kalau pas di bearish kalian bisa nggak cuan? Nggak juga. Sangkut? Ya pasti bisa.